Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Edisi hari ini membahas berkenaan dengan penyakit katarak dan kita ada di segmen terakhir. Di terakhir kita membahas berkaitan dengan penata laksanaan ya dokter. Oke. Silakan dokter. Oke, tadi sudah jelas ya kalau untuk kuratif atau menyembuhkannya itu memang harus dengan pembedahan. Untuk obat-obatannya dia memperlambat aja, tidak menghilangkan. Seperti misalnya nih sorbitol, aspirin, vitamin C. Biasanya dengan pembedahan kemudian pulangnya pasiennya juga diresepkan obat-obatan tertentu untuk mencegah atau proses penyembuhannya juga ya. Jadi mau makan wortel 1 karung pun sebenarnya nggak akan mengobati dokter ya, nggak akan menyembuhkan dokter, harus dioperasi. Ya, operasi kalau sudah katarak, dan tidak semua katarak itu bisa dioperasi. Dia ada kriterianya yang sudah mencakupi kriteria tertentu baru bisa dioperasi. Begitu. Oke. Edukasi nih dan pencegahan. Pertama nih, orang yang dengan visus kurang dari 6/24 itu biasanya tindakan operasi katarak dipertimbangkan dan prosedur serta komplikasi operasinya diperhatikan dulu nih. Lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya, seperti itu. Kemudian saat dioperasi itu ada resiko infeksi, ada kemungkinan ruptur kapsul posterior. Jadi perlu diinformasikan tuh, tapi tidak semuanya, tapi ada kemungkinan begitu. Setelah itu beberapa pasien setelah operasi jangan harapannya sebalik seperti mata yang normal seperti masih muda belia begitu ya. Begitu. Pasti akan tetap ada sisa sedikit dan tajam penglihatannya tidak akan balik 100%, tapi membaik begitu. Oke, biasanya juga misal double kayak pertanyaan tadi ya. Apakah bisa nih kelainan refraksi juga kemudian katarak juga. Misalnya sudah katarak yang sudah dikoreksi, kemudian refraksi juga penggunaan kacamata setelahnya itu bisa. Begitu. Oke. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini yang penting ya. Pertama, proteksi sinar UV dan konsumsi antioksidan yang sebelumnya dapat membantu mencegah atau memperlambat progres dari katarak. Nah, antioksidan ya. Sedangkan rokok dan paparan asap itu bisa mengurangi antioksidan. Setelah itu kalau ada gula atau diabetes bisa dikontrol penyakitnya. Oke, ini nice to know ya. Apa itu katarak? Ini ringkasan tadi dari yang sudah dijelaskan di awal, dari yang Dr. Nelse sampai yang saya jelaskan. Oke. Kalau ada gejala katarak, ini yang penting. Kalau udah ada gejala, jangan dibiarkan jadi matur atau hipermatur. Segera periksakan ke dokter setempat, baik dokter umum. Kalau butuh rujukan nanti akan dirujuk oleh dokter umumnya ke dokter mata. Ya, apalagi misalkan udah datang ke optik ataupun udah pakai kacamata di berbagai ukuran, misalnya masih tidak ada perubahan, itu besar kemungkinan akan mengarah ke katarak. Betul, ya. betul. Periksakan saja dokter bagusnya ya. Iya. Ya, kan ada dulu dokter. Oke. Harus aware gitu. Oke. Berarti dokter kalau misalkan ini tadi kan yang kerjanya di outdoor ataupun di luar ruangan yang terik-terik ya dokter, ini jauh lebih besar kan resikonya. Jadi apa upaya yang dapat dilakukan untuk orang-orang yang memang secara aktivitas nih saya kerjanya di luar nih di terik matahari nih. Oke. Misal pakai penghalang sinar, topi kah atau penutup kepala kah, tapi kan tidak menghalangi sinar UV juga ya, tapi setidaknya tidak langsung ke mata. Ada kacamata anti UV, itu bisa membantu. Kacamata yang berwarna gelap agar tidak terlalu silau begitu. Terutama untuk orang-orang yang sudah ada kataraknya saat mengendarai mobil itu cenderung tidak tahan silau. Itu solusinya bisa menggunakan kacamata yang mungkin agak sedikit gelap. Tapi tidak disarankan penggunaannya pada malam hari. Begitu, karena udah nggak lihat, udah nggak kelihatan, makin gelap lagi ya. Begitu. Oke dokter, apalagi orang yang kerjanya di luar, di terik siang matahari, terus juga sambil merokok mungkin dan minum manis. Waduh. Double. Oke dokter, boleh dokter Elsa mungkin kesimpulan dan juga sekaligus masukan berkaitan dengan tema kita hari ini, katarak.
Ya, jadi pesannya untuk pemirsa TVRI di rumah, jadi apapun itu untuk keluhan mata, terutama untuk topik hari ini tentang katarak, jadi biasanya para orang tua di rumah coba di-awarekan lagi kalau memang dianya itu ada penurunan penglihatan, apalagi udah seperti kabut asap, terus udah sensitif sekali terhadap cahaya lampu, cahaya matahari, coba segera dibawa ke vaskes terdekat ya. Kemungkinan besar itu adalah katarak yang tadi tata laksananya nggak bisa dengan obat-obatan lagi, tetapi sudah dengan tindakan operatif. Oke, tapi jangan takut untuk operasi dokter, aman Iya, dokter. dia cuman one day care ya. Katarak zaman sekarang one day care, pembiusannya lokal. Jadi misalnya udah ada jadwal operasinya, paginya operasi, sudah dilakukan tindakan, biasanya sorenya udah pulang. Udah bisa main bola dokter? Oh, enggak, belum ya, belum. Udah ada juga catatan penting waktu pulang. Oke dokter, artinya tidak semenakutkan itu untuk Betul. tindakan operasi penyakit katarak ini. Dokter Dunia, pesannya kepada masyarakat. Oke, untuk pemirsa TVRI di rumah, operasi katarak itu biasanya ada bakti sosialnya. Jadi yang ingin menata laksana kataraknya itu bisa ikut bakti sosial. Biasanya nanti ada pada tanggal-tanggal tertentu di setiap tahun itu dilaksanakan. Begitu. Jadi kalau memang ada dan butuh bantuan untuk operasi katarak itu bisa ikut program itu. Kemudian yang kedua, kadang yang sering terlewatkan kataraknya cuma di satu mata. Satu mata lagi masih berfungsi baik, jadi dia tidak aware karena merasa masih bisa melihat jelas. Padahal fungsi matanya juga sudah berkurang. Jadi kalau udah agak keruh kelihatan satu matanya, itu tetap harus diperiksakan walaupun satu mata lagi masih bisa berfungsi. Oke dokter, terima kasih dokter sudah Sama. 1 jam kita bincang-bincang berkaitan dengan penyakit katarak hari ini. Dan pemirsa, akhirnya saya Poso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.